والصلاة والسلام على أشرف المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, meskipun boleh dikatakan telat dari waktu yang kita rencanakan, qadarullah wa masyafa'al, kita sudah berusaha untuk bersegera hadir, tapi memang situasi dan kondisi di jalan itu terkadang tidak bisa diterka. Sebenarnya kalau normal, nyampainya normal. Tapi seperti itulah. Apapun itu, yang penting itu tidak akan mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Kata kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang enggak bisa digapai semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak karena kajian kita berkelanjutan. Ini artinya pertama, saya masih dipercaya untuk memberi materi di sini. Yang kedua, meskipun bukan saya yang memberi materi, kalau bisa kajian tetap lanjut. Siapapun yang memberikan materi atau kajian, yang namanya siraman rohani itu adalah kebutuhan. Namanya ilmu adalah gizi bagi ruh kita, sebagaimana makanan adalah vitamin dan gizi bagi jasad kita. Sebenarnya kebutuhan ruh kita terhadap gizi itu jauh lebih besar daripada kebutuhan tubuh kita atas nutrisi. Kenapa? Karena yang ruh ini dia yang akan nanti naik ke langit ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, jasad akan berada di tanah, sementara ruh akan naik ke langit. Artinya ruh ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya ruh ini, sampai detail tentang ruh dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu hanya sedikit tentang ruh. Dan salah satu giza atau gizi, bahasa Arabnya giza, ruh yang paling utama adalah ilmu. Karena penyakit manusia, sebagaimana pertemuan kita pada bulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu, pokoknya itu penyakit manusia itu 2. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Itu penyakit umum. Yang dosa segala macam itu dia ranahnya cuma 2. Kalau enggak syubhat, kalau enggak syahwat. Dan ilmu adalah obat dari salah satu penyakit, yaitu penyakit syubhat, penyakit yang menyerang logika, penyakit yang menyerang akidah, penyakit yang menyerang keyakinan, itu diobati dengan ilmu. Adapun penyakit tentang syahwat, hawa nafsu, dosa-dosa maksiat, itu diobati dengan ibadah. Ya, orang yang sering terjerumus dalam maksiat, ini sambil mengulang kaji, orang yang sering terjerumus dalam maksiat, indikasi ketaatannya sedikit atau ketaatannya tidak maksimal. Orang yang sering ragu, yang sering diserang dengan keraguan, ragu terhadap rezeki, ragu terhadap keesaan Allah, ragu bahwasanya Allah itu melihat dia, melihat gerak-geriknya, ragu bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, itu dia diserang oleh penyakit syubhat, dan cara mengobatinya adalah dengan ilmu. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia dan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin. Semoga selalu membasahi lisan-lisan kita dan lisan-lisan orang-orang yang beriman yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, baik yang pernah ketemu, yang pernah ikut majelis maupun yang baru pertama kali. Karena majelis kita baru 2 kali. Jangan sampai kayak udah lama aja gitu kan. Ini baru 2 majelis ya. Mudah-mudahan nggak tahu ini teman-teman memang sudah lama bergabung tapi baru ketemu sekarang atau memang sama baru masuk gitu. Baru ya. Selamat datang. Nggak tahu apa nama bisnis ini, ada namanya nggak bisnis ini? Taman Nesia. Hah? Taman Nesia. Taman? Nama PT-nya Taman Nesia. Betul. Selamat datang di pengajian kita ya. Meskipun pengajian kita ini belum ada namanya
hal ya teman-teman. Saya sebenarnya melihat kalian ini ada rasa dalam hati itu rasa ghibthah. Ghibthah itu mirip sama, kalau bahasa Indonesia cuma satu masalahnya, bahasa Indonesia iri. Iri dalam bahasa Arab dua, satu ghibthah, satu hasad. Yang iri dalam konotasi yang negatif itu namanya hasad. Hasad itu pengertiannya adalah kita benci atas nikmat yang ada pada orang lain, kita nggak suka, kita pengen nikmat itu hilang dari dia, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, kita senang dengan kebaikan yang ada pada diri dia sehingga kita pengen seperti dia, itu namanya ghibthah, dan itu bagus. Itu adalah hasad yang terpuji. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada, padanannya di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Makanya hasad yang positif itu ada. Jadi saya ini ghibthah sama kalian. Kenapa? Kalian muda, tapi luar biasa keinginan untuk belajar dan berusahanya luar biasa. Dan saya ingatkan ya kepada teman-teman yang belum menikah, nikmatilah masa-masa sebelum nikah ini. Karena Aziz, orang kalau nikah itu yang diceritakan sama kita itu yang enak-enaknya kan? Yang dia nangis, yang dia menung gitu kan, kayaknya terlalu cepat saya nikah, itu nggak diceritakan sama kita. Nggak diceritain. Kenapa? Karena dia pengen susah sama kayak dia gitu. Makanya saya kadang-kadang melihat sudah melalui perjalanan pernikahan ini, yang bilang, karena kan saya katakan, yang bilang dari saya itu satu, kemerdekaan. Sementara seorang laki-laki, hal yang paling berharga yang dia miliki itu kemerdekaan. Dan sekarang kalian punya itu, maka jangan disia-siakan. Demi Allah, kemerdekaan itu nikmat luar biasa. Nikmat dimana kalian ketika ingin keluar rumah gak bakal khawatir mau kapan pulang. Nikmat itu. Nikmat dimana kalian ketika ingin menjelajah mau kemana dan kalian pengen usaha, ketika usaha kalian gagal, gak ada orang yang menghantu-hantui kalian. Ya duit saya gitu kan. Saya nggak punya tunggangan, tunggakan, nggak punya tanggungan orang-orang yang harus saya bertanggung jawab atas mereka. Demi Allah mereka. Kita yang sudah menikah ini mau nanam modal gitu kan, dia takut luar biasa berpikir ini kalau seandainya nggak jadi, kalau seandainya rugi, nih ada makan anak saya gimana, uang sekolah anak saya gimana, nanti istri saya gimana, belum lagi tetangga ngobrol segala macam, belum lagi orang tua istri, anak muda luar biasa. Udah jadi nikah. Lagi saya orangnya kan termasuk yang senang ya bersafar, pergi menuntut ilmu. Saya salah satu cita-cita yang belum terwujud sama saya ini kuliah di luar negeri. Saya pengen ngampus di Pare, belajar bahasa Inggris supaya bisa keluarlah siru fil ardi, berjalan di permukaan bumi, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Luas bumi Allah, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi aku ini luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya boleh diulang lagi, kan udah tahu nih rasanya nikah. Ada nih pilihan, usia kamu akan diulang. Apakah kamu akan menikah? Saya mungkin enggak. Nanti dulu. Kenapa? Banyak nih, mumpung istri saya belum datang kan. Siap nggak kita ketika pernikahan itu hal-hal ini dirampas oleh pernikahan? Kalau siap, bismillah. Tapi kalau nggak siap, ya kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga nanti ketika kita sudah menikah, kita sudah nggak terpengaruh lagi oleh itu. Udah pernah saya udah kesana. Oh ini bisnis kayak gini udah pernah saya coba, nggak menguntungkan. Yang ini kayak gini, ini bagus ini. Saya soalnya untung 1 miliar di sana gitu kan. Kayak gitu. Saya mau berpergian, ikut pengajian, ikut daurah, ngambil sanad di sini, pergi ke sana. Itu pertimbangan saya kemarin mau pergi daurah tuh saya batalin. Anak sakit, ini udah mau hari ya, besok mau berangkat, saya batalin di malam itu. Terus seperti itu, nggak jadi berangkat. Padahal itu penting bagi saya ya. Saya udah berapa kali pengen kursus di Pare, udah saya agendakan nanti liburan ini kita berangkat ke Pare. Kampus di sana beberapa hari belajar bahasa Inggris. Enggak kecapaian.
meskipun di belakang itu banyak nikmat-nikmat yang lain. Di antara nikmatnya adalah menjaga diri, itu yang penting, menjaga mata, menjaga hati, menjaga agama, menyempurnakan agama. Terus kalau orang sendiri ini kalau dia jatuh, kadang-kadang teman-temannya itu nggak hebat-hebat banget ngajak dia bangkit itu, nggak sehebat istri memang. Kalau istri udah antum jatuh itu nikmat jatuh gitu kan, karena selalu ada yang support memang. Itu berbeda ya. Kalau teman kita kan kita udah tahu deh kebusukan. Mau menasihati kita udah mikir kamu lebih parah daripada saya. Iya, susah. Nah, inilah dikali dari kehidupan. Saya kalau lihat saudara Aziz ini ada mirip-mirip kayak ternyata muslim ya. Kayak ngomongnya tersesat banget. Kayak bicaranya. Baik teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini intermezzo ya supaya kita nggak kaget. Kita akan membahas satu judul yang penting, judul yang tentunya sangat cocok bagi kehidupan kita selaku manusia, lebih khususnya sebagai pemuda. Satu asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma arsalallahu nabiyyan illa kana syababan." Allah tidak mengutus para nabi, para rasul kecuali dalam keadaan anak muda. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Kemudian dia membacakan lagi firman Allah dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah, kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas mengatakan wal khairu kullu fi syabab, semua kebaikan itu ada pada anak muda. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pertanyaan kepada anak muda. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak kaki kita di hari kiamat sampai kita ditanya 4 perkara. An umrihi fi ma afna wa an syababihi fi ma abla. Tentang usianya, kemana dia habiskan? Tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya? Padahal masa muda sama umur itu kan sama kan? Masa muda itu umur enggak? Tapi kenapa Allah perinci? Ada penting di situ. Kenapa kata para ulama? Karena ketika seorang itu muda, terkumpul di sana kekuatan pikiran, semua kekuatan pikiran, kekuatan fisik. Anak-anak muda ini banyak idenya. Makanya kalau ada masjid itu takmirnya anak-anak muda, biasanya itu banyak acara. Tapi kalau udah yang takmirnya itu orang-orang yang nunggu tanggal gitu. Kita kalau diskusi itu banyak takutnya. Kita mau ngadakan program, nanti gimana biayanya? Anak muda nggak bisa berpikir seperti itu. Anak muda gampang nih, bisa kita cari, bisa kita buatkan flyer, bisa kita buatkan proposal yang bla 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 bla, banyak. Banyak mesin yang sukses itu di tangan anak-anak muda dengan pengalaman orang-orang tua tentunya, nggak bisa dipisahkan. Makanya ada dalam istilah itu quwwatus syabab ma'a khibratis syuyukh, kekuatan anak muda, ide-ide anak muda dengan pengalaman orang-orang tua, digabung, jangan dipisah. Ya memang harus digabung karena orang tua kan udah banyak makan asam garam, udah sering terjatuh, udah tahu nih mana yang cepat, mana yang lambat, lubang-lubang udah ngerti lah. Oh, ini di sini nih payah di jalannya gitu kan. Dia tinggal kasih tahu. Oh boleh nih, bagus nih, tapi lewat sana ya, lewat sini, dan segala macam. Nah, dan salah satu problematika yang dialami oleh anak-anak muda itu terjerumus dalam kesalahan. Diakui atau tidak diakui, mau atau tidak mau, kita adalah manusia. Secara umum kita sering mengulangi kesalahan yang sama. Yang pertama, terlebih lagi ketika kita anak muda.
faktor yang mendorong kita untuk melakukan kesalahan. Pertama, keingintahuan. Anak muda kan rasa penasarannya kan lebih besar daripada orang tua. Orang tua udah tahu apa yang penasaran lagi. Anak muda banyak penasaran. Semua pengen dicoba. Yang kedua, karena anak muda itu kuat, otomatis syahwatnya juga kuat, yang mendorong dia untuk melakukan itu. Karena dia tenaganya masih ada, pikiran dia masih kuat untuk berpikir. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan kita sering terjerumus dalam kesalahan. Udah mulai merenung ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang harus kita pelajari salah satu yang paling penting dan yang terpenting adalah ilmu mengenal Allah. Dan insya Allah pada kesempatan ini yang akan kita kenal dari sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaffar Al-Ghafur, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Seandainya kita tahu luasnya ampunan Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada kata putus asa. Kita, anak-anak muda ini terkadang dihantui oleh rasa bersalah yang berlebihan sehingga sampai ke titik keputusasaan. Putus asa itu dua. Kalau enggak kita yang putus asa atas kesalahan kita, kalau enggak kita putus asa atas dosa dan kesalahan teman kita, sehingga dua-duanya buruk, sehingga dua-duanya menggiring kita ke jurang kehancuran. Nah, di sini Allah melarang kita untuk berputus asa. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, surat ke-39 ayat ke-53, Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas berbuat dosa, "ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa. Putus asa itu dosa besar. Karena ketika kita putus asa, berarti yang pertama kita sudah menuduh Allah bahwasanya Allah itu sadis, bahwasanya Allah itu pendendam, bahwasanya Allah itu tidak mau mengampuni. Sudah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam ayat ini Allah memanggil kita dengan kata-kata hamba. Allah nggak panggil dalam ayat ini pendosa. Allah nggak katakan wahai Muhammad katakan kepada mereka para pendosa. Tapi Allah katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Alangkah nikmatnya ketika kita bersabar, kemudian ayah kita memanggil dengan sebutan nak kesini. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya ketika kita terjerumus dalam kesalahan, kemudian Allah memanggil kita dengan perkataan hamba. Kesinilah Allah menunggu kita. Kita ingin diampuni dosa kita. Allah jauh lebih ingin mengampuni dosa kita. Kita ingin agar Allah memaafkan kita. Allah jauh lebih ingin memaafkan kita daripada keinginan kita untuk diberi maaf. Saking besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cek satu persatu bukti konkret nyata dari sejarah yang pernah Allah tuangkan dalam Al-Quran, merupakan bukti yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu keputusasaan dan membuka lebar-lebar pintu harapan. Pertama, Lana bertanya, manusia yang paling kufur yang pernah kalian kenal dari sejarah kehidupan manusia, sebutkan satu nama. Nomor satu ini paling kufur. Tahu. Fir'aun. Makanya jangan panggil teman Fir'aun, karena orang ibu-ibu saya kaget juga gitu. Manggil temannya Fir'aun, padahal temannya perempuan. Temannya manggilnya Korun sama. Ya, Fir'aun sama Korun itu kan teman sebenarnya. Masalahnya ibu-ibu pengajian jadi nggak layak ya. Jangan Bu, jangan panggil Korun, Abu Jahal aja. Ini orang nggak baik. Apa bentuk kekufurannya? Dia bukan menyembah selain Allah, bukan. Malah minta disembah, malah ngaku Tuhan. Dia orang kalau nyembah selain Allah udah cukup itu untuk mengekalkan di dalam neraka kan. Menyembah berhala nih, mati dia dalam keadaan dia nggak bertobat, di mana tempatnya di neraka, kekal abadi? Nggak cukup, itu nggak level bagi saya kata Fir'aun. Dia ngaku Tuhan, memaksa rakyat-rakyat untuk menyembah dia. Bayangin, luar biasa dan dosa kejamannya. Apa yang Allah lakukan?
Apa yang Allah perbuat atas Fir'aun ketika dia hidup? Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Allah nggak suruh Fir'aun yang datang kepada Nabi Musa. Faqula idhaba, dalam surat Taha, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, berangkat temui itu Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Berikanlah kata-kata yang lembut kepadanya. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa teringat atau barangkali dia bisa takut. Bayangkan, Allah tawarkan taubat di dalam surat An-Nazi'at juga. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila tazakka. Luar biasa tuh kalau orang yang mengerti bahasa Arab. Kata hal laka ila tazakka itu bentuknya penawaran, bukan pemaksaan. Hal, mau enggak aku tunjukkan engkau jalan yang bisa mensucikan dirimu? Penawaran luar biasa lembut. Ini kan di dalam surat Taha Allah katakan kata-kata yang lembut. Bentuknya apa? Ini bentuknya di dalam surat An-Nazi'at. Sifat bentuk kata susunan kalimat itu lembut sekali. Wahai Fir'aun, mau enggak kamu aku tunjukkan jalan supaya kamu bisa mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan tunjukkan engkau jalan kepada Allah sehingga kamu bisa merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penawaran, tapi Firaun tidak mau. Meskipun pada akhirnya Firaun itu beriman, tapi ketika iman sudah tak bermanfaat. Iman itu bermanfaat. Ini mohon dicatat, iman, taubat itu bermanfaat di waktu ketika kita bisa memilih. Sekarang kalau kita mau bertobat, tobat diterima. Tapi di waktu ketika kita sudah tidak bisa memilih, kita terpaksa harus memilih taubat, kita terpaksa harus memilih iman. Kapan itu? Ketika kita sudah melihat tanda-tanda kematian. Itu imannya udah gak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena kita sudah melihat tanda-tanda yang kita sudah gak punya pilihan. Paham ya? Berarti ini iman terpaksa namanya. Iman ittirari, iman paksaan. Gak ada pilihan lain kecuali kita harus beriman ketika itu iman bermanfaat. Adik saya udah menikah juga. Ini nggak bu? Sini aja, nggak apa. Nah, ketika Fir'aun sudah dalam keadaan yang seperti itu, baru dia beriman sehingga imannya tidak bermanfaat. Kemudian kita lihat lagi orang yang pernah mencela Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah itu satu dari 3 Tuhan. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari 3 Tuhan. Trinitas itu. Apa firman Allah? Lihat ayat selanjutnya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka mau bertobat dari kata-kata? La in lam yantahu amma yaqulun. Mereka enggak berhenti. Apakah mereka enggak mau bertobat, kata Allah, dari kekufuran yang mereka lakukan? Ini orang yang sudah mencela Allah, menuduh Allah punya anak, menuduh Allah itu lebih dari 3 berarti. Allah tetap tawarkan taubat. Kemudian penyihir Fir'aun, orang-orang yang berduel dengan Nabi Musa, sihir. Kalau mereka melemparkan tongkat, kemudian tongkatnya bergerak-gerak, sebenarnya tongkatnya diam. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, kata Allah di dalam surat Taha. Tongkat dilempar, tali dilempar, kemudian dihayalkan kepada orang-orang yang melihatnya seakan-akan tongkat tersebut bergerak, padahal dia diam. Itu namanya sihir. Nama bentuk sihirnya takhyil, yaitu membuat seseorang berhayal. Sihir itu banyak bentuknya. Ada yang membuat seseorang itu yang tadinya benci jadi cinta, itu sihir. Ya. Kalau bahasa kita pelet ya, itu sihir. Ada bentuk yang membuat orang yang tadinya cinta jadi benci.
Ada yang salah satunya hayal, ya sihir hayal. Jadi antum kalau melihat orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang langit, itu belum tentu wali. Jangan langsung antum bilang wah ini wali, ya wali murid lah paling ya. Wali santri. Ya belum tentu wali. Kenapa? Karena penyihir juga mampu melakukan itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jika kalian melihat ada orang yang bisa terbang, berjalan di atas air, jangan langsung percaya sampai kalian lihat dia ajarannya di atas apa. Kenapa? Karena itu mustarikan atau mustarakan antara wali Allah dan wali syaitan. Wali syaitan juga bisa. Kalau cuma kayak gitu mah bisa semuanya. Penyihir jago. Tuh makan beling itu nggak masalah, bisa aja kan? Jadi itu nggak ukuran kebenaran. Nah, di dalam Islam sihir itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Sampai-sampai Rasul mengatakan haddus sahir darbul unuq. Bagikan dulu lah. Nanti kalau udah konsentrasi harus mulai lagi. Nah, sudah dapat semuanya. Nah, kata Rasul, haddus sahir darbul unuq, hukuman bagi penyihir itu penggal leher. Sedikit ya saya bercerita tentang sihir ini supaya banyak, karena saya melihat banyak orang tipu, melihat keajaiban oh ini wali, dukun ini Pak. Bukan wali itu dukun, tapi kan dia sholat Pak Ustaz. Ini di sini dia, ini syubhat namanya. Yang menyerang ini namanya syubhat. Tapi kan dia sholat Pak Ustaz. Itu ilmu putih, enggak ilmu merah. Saya katakan penyihir itu punya kaidah. Semakin dia kufur, semakin dia menghina ajaran Islam, dia semakin sakti. Itu kaidah. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di kota Madinah. Yang alhamdulillah kisah ini tentunya ini di zaman sebelum Raja Salman, dan anaknya. Ada seorang penyihir, bayangin, ditangkap setelah sholat di Masjid Nabawi. Keren gak? Kurang soleh-soleh ya. Tadi kan katanya itu sholat, ini sholatnya jauh di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Sholat di situ. Ketangkap sama polisi syariat. Sekarang udah nggak ada lagi polisi syariat di Saudi, udah nggak ada, udah dihapus. Itulah kehidupannya. Padahal ini bagus, ditangkap, kemudian ditanya diinterogasi. Tahu nggak? Kenapa kami bisa menangkap Anda? Padahal ini kan kamu kelasnya luar biasa ya Pak. Luar biasa kan kamu kelasnya ini sholat di Masjid Nabawi, itu nggak jadi imam kan? Jadi cuma jadi imam masbuk lah gitu kan. Menyesal saya itu makmum yang pernah dia bilang nggak tahu saya. Terus polisi ini bilang barangkali engkau belum ngasih makan jin kamu. Oh enggak, saya selalu udah kasih sesembahan, sudah kasih ini, pokoknya adalah mahal. Bahkan di sini dia, bahkan saya sudah menyediakan seorang wanita di rumah saya. Maksudnya apa? Si wanita ini setiap kali dia haid, saya ambil darah haidnya dan saya gunakan sebagai tinta untuk menulis ayat kursi. Mengkufur kan? Karena kaidahnya semakin bejat dia, semakin dia injak syariat Islam itu semakin sakti, semakin suka aja gitu. Memang kan dibuktikan, dan itu dia dibawa, saya lihat di videonya, dia dibawa ke markas tempat praktek sihir-sihir tersebut sebelum akhirnya dia dipenggal lehernya. Jadi sihir, saya pernah didatangkan oleh teman-teman jimat-jimat penyihir itu, orang yang nggak ngerti bahasa Arab, apalagi yang jarang ngaji lah ya. Kalau orang kan nggak masalah, dia kadang-kadang dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia rajin ngaji Quran gitu kan, dia tahu itu bisa baca. Terus saya lihat tuh raja-raja itu tulisannya ayat Al-Quran. Orang akan menyangka ini kan ayat, itu bukan ayat, itu hinaan, tapi pakai bahasa
gini, terus pakaian nggak sopan. Nyampe di sini yang nyanyikan itu udah pakai peci, pakai jilbab besar gitu. Itu betul-betul kedangkalan iman kita terhadap agama kita ini. Ini anak adik saya. Nah, saya baca di situ surat Al-Fatihah. Ternyata tertulis di surah Al-Fatihah. Tahu nggak antum gimana penulisan surah Al-Fatihah? Dibalik-balik. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang saya ini penghinaan terhadap Al-Quran. Makin sakti. Itu banyak. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ditanam, disimpan. Orang membaca ini ayat Al-Quran yang pegangan. Enggak. Itu hinaan terhadap agama Islam. Tetapi dia nulisnya pakai nomor-nomor, pakai huruf-huruf yang zahirnya pakai berbahasa Arab. Nah, ini yang penting kita katakan. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, karena kita tidak tahu ketika dia sholat dia wudhu atau enggak. Ketika dia sholat, mungkin dia imam normal dong, Al-Fatihahnya nggak bisa dibohong-bohong. Ketika ruku apa yang dia baca? Makanya kadang-kadang ketika saya katakan seperti ini karena saya mengalami, yang saya pernah hadir di majelis itu. Saya punya saudara ketika punya rumah baru, bukannya dibacain zikir apa segala macam, panggil dukun supaya letak sesembahan di pojok mana yang tepat gitu. Panggil dukun. Saya duduk itu bisa ngomong si kecil, belum ngerti lagi kan sebut. Terus dia ngomong Astagfirullah. Tiba-tiba maksudnya la ilaha illallah. Secara kasat pendengaran saya akan mengatakan la ilaha illallah kan? Setelah saya ngaji, saya belajar di agama. Kadang ada perkataan yang sengaja diperdengarkan, tapi kebanyakan nggak diperdengarkan. Pernah nggak di film-film kan kayak gitu kan? Ada yang jelas, ada yang enggak. Ini gitu kan dukunnya. Itu udah rahasia umum itu. Bismillah. Yang syuhnya itu kekuatan itu. Dia kadang bilang gini, Bismillahi. Itu kan kedengaran Bismillah. Dia bilang aku kufur atas Bismillah. Aku kafir atas Bismillah. Itu yang dia bilang. Jadi kita nggak dengar. Makanya kalau kalian diobat-obati sama orang yang setengah kedengaran ruqyah, kalau membedakan antara jampi-jampi sama ruqyah jelas bacaannya dari awal ke akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Kalau jampi-jampi setengahnya jelas, 20% yang jelas. 80%-nya dia yang tahu. Kalau disuruh langsungnya bingung. Gitu. Ya, sudah aku kufur atas apa yang aku baca. Makanya kalau kalian berobat sama kayak gitu hilang. Pak, mohon maaf Pak, Bapak catatan itu apa ya Pak? Saya mau belajar. Nggak bisa nih rahasia, nggak jadi saya berobat sini. Kasih tahu aja nggak jadi berobat ini, karena sering pengobatan. Nah lihat ini penyihir terang. Giliran Nabi Musa melemparkan tongkat. Kalau mereka kan ularnya ular khayalan, Nabi Musa ular beneran. Tapi yang hanya bisa melihat itu, yang membedakan ini mukjizat ini sihir, cuma penyihir. Karena mereka sudah berkubang di sana, dengar dia punya pengalaman. Ini bukan sihir. Karena kalau masalah sihir kan paling ngerti. Tapi yang ini belum pernah kami temukan, ini enggak sihir. Soalnya ularnya nyata. Bahkan ularnya memakan tongkat-tongkat dan tali-tali yang ada di hadapan. Kemudian berubah jadi tongkat. Kaget kan? Itu kena mental sekali itu penyihir seperti itu. Puluhan tahun kami belajar sihir, belum pernah menemukan yang model kayak gini. Ularnya asli gitu kan. Jadi ngasih paham Nabi Musa sama mereka. Ya, akhirnya yang terjadi
Fa'ulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Dalam surat Taha, maka mereka pun tersungkur sujud seketika itu beriman. Iman mereka hanya setengah hari loh, karena setelah itu mereka dibunuh kan, disalib kan mereka. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Dalam ayat lain, wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Saya akan salib kalian, saya akan potong tangan dan kaki kalian bersilangan, dan saya salib kalian semua. Dalam surah Al-A'raf, dalam surat Syu'ara, dalam surat Taha diceritakan. Jadi mereka di mana? Masuk surga dengan keimanan yang hanya beberapa jam, beberapa menit. Satu sujud yang mereka lakukan, mereka belum sempat sholat, mereka belum sempat membaca Taurat, mereka belum sempat bersedekah. Ketika mereka beriman, mengikrarkan keimanannya dengan jujur, ketika itu mereka dibunuh oleh Fir'aun, dan ketika itu mereka dicatat sebagai penghuni surga. Kurang kasih sayang apa lagi Rasulullah? Apalagi ketika sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj, Ashabul Ukhdud, ya, yakni parit yang lebar yang di dalamnya ada api membara. Yang terjadi di sana ada pemerintah yang zalim, raja yang zalim yang membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Apa Allah katakan? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun harim. Sungguhnya mereka orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman dan mereka tidak bertaubat. Katakan tidak bertaubat, bagi mereka azab jahannam, bagi mereka azab yang membakar. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Lihatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka telah membunuh wali-wali Allah. Orang-orang beriman itu kan wali ya. Siapa lagi wali? Itu orang beriman. Nah, orang beriman dan bertakwa itu wali, yang itu wali insyaallah. Cuman kadar walinya ya ada yang newbie, ada yang sudah tinggi gitu kan. Yang penting kalau ada iman, takwa, wali itu. Cuman kan yang tahu iman dan takwa kita kan Allah kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Semuanya, meskipun enggak bisa terbang, meskipun enggak bisa bicara sama semut, kalau udah beriman dan bertakwa, wali. Meskipun enggak punya karomah, cukuplah itu karomahnya. Ya, orangnya menundukkan pandangnya, rajin tahajud, wali itu wali. Makanya kita nggak boleh sembarangan kita bermusuhan sama orang-orang beriman, karena kita nggak tahu, barangkali dia wali itu kan artinya kita ini terkadang mentafsirkan kalimat wali itu berlebihan. Wali itu artinya dekat sama Allah, tersimpul dekat sama Allah, sayang sama dia. Kalau dia berdoa, Allah dengarkan doanya, itu wali. Jangan kita wali itu harus memegang gunung ini, laut ini, enggak itu mainan wali. Wali itu artinya dekat sama Allah. Jadi kalau dia minta sama Allah itu, Allah sayang sama dia, Allah kabulkan. Tapi dia juga nggak bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan orang ini bercerita tentang wali ini berlebihan, teman-teman. Sampai ada wali itu bisa memadamkan api neraka. Saya kaget itu. Kalau ada yang wali dikatakan, demi Allah, kalau Allah bukan karena aku malu kepada Rasulullah, niscaya akan aku padamkan api neraka dengan jari kelingkingku. Dia malu sama Nabi gitu kan, karena Nabi tidak bisa. Jadi dia bisa memadamkan api neraka itu pakai jari kelingking. Ada muridnya ini nggak rajin ibadah, murid nggak rajin ibadah nih, rajin maksiat, tapi dekat sama dia. Ketika meninggal dunia dia datang, dia bilang sama mayat udah meninggal dunia, anak tahu ente ini kacau-kacau ibadahnya, tapi ente cinta sama kami. Nih, kalau nanti malaikat mungkar nakir nanya, saya dijawab, kasihkan aja surat ini. Rekomendasi HRD letak di bawah, orang dalam. Ini orang hidup aja susah ngajar ngaji dia kan, sudah mati.
yang ngaji. Suruh kasihkan. Makanya itu ada suatu kisah lucu sebenarnya. Orang paling pandai ngarang kisah di Indonesia ini surganya orang-orang pengarang. Itu kalau ikut esai, lomba esai juara. Bisa kisahnya gitu, ada seorang wali. Saya nggak percaya. Pokoknya selagi sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, haram bagi kita untuk mempercayai hal-hal demikian, itu haram. Dia dikubur, di sebelahnya ada orang yang disiksa. Itu disiksa sama malaikat. Dia rumah mayat, dulunya di mayat. Dia terganggu ibadahnya dalam kuburan itu. So dia tegur malaikat, orang berhenti. Saya terganggu nih, saya lagi sholat di sini nih, nggak khusyuk gara-gara kalian. Akhirnya malaikat berhenti. Bisa gitu ya? Nggak bisa gitu. Tapi ada aja orang bisa percaya dengan hal-hal demikian. Lihat, mari kita tarik standar kita kan jelas ya. Taraktu fikum amroid lan tadilu abadan ma inna masaktu bihima. Aku tinggalkan dua hal pusaka bagi kalian yang kalian mustahil tersesat kalau kalian pegang, Quran Sunnah. Selesai perkara. Ini alat ukur. Kalau ada sesuatu tarik, ada nggak di Quran? Tarik, ada nggak di Sunnah? Lengkap, agama kita sempurna teman-teman. Kalau kita belum merasakan agama kita ini sempurna, berarti kita belum belajar agama kita. Ya Allah katakan Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan. Kalau terasa, kayaknya saya belum mendapatkan ini loh di dalam agama saya. Berarti kita belum baca. Pasti kita belum baca. Karena kita sudah menjawab semua pertanyaan. Tarik di zaman Rasul SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Ada manusia yang paling dekat di sisi Rasulullah lebih Fatimah, anak beliau yang paling beliau cintai. Sayyidatun nisa'i ahlil jannah, pemuka wanita-wanita surga itu ada 4 teman-teman. Yang siapa aja? Ya karena disebut tadi satu, berarti 3 lagi. Khadijah, ibunya, anaknya Fatimah, ibunya Khadijah. Yang 2 lagi Maryam, satu lagi Asia bintu Musa, istrinya Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kerjakan ketaatan. Fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Atau kata Rasulullah, salimin malin masyid. Wahai Fatimah, silakan minta harta kepadaku, tetapi ingat aku tidak akan bisa memberikan manfaat apapun di hari kiamat untukmu kalau kamu tak beriman. La ughni anki min Allahi syai'a. Kalau tadi modal-modal sayang, modal-modal suka, modal-modal dekat bisa menyelamatkan, ya otomatis orang yang paling bisa diselamatkan itu paman Nabi. Siapa? Abu Thalib kan? Tapi sampai Allah turunkan ayat menegur Nabi di dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, udah, kau nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau inginkan. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang kasih hidayah. Kalau modal-modal bisa ngasih-ngasih kayak gitu, ya orang-orang di circle lingkungan Nabi yang kafir-kafir itu udah masuk surga teman-teman. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Rasul nggak bisa kasih hidayah kepada pamannya. Rasul katakan kepada kaumnya, tebuslah diri kalian dari api neraka, beribadah, beriman kalian. Kenapa nggak bisa menolong kamu? Di dunia aku bisa, tapi di akhirat aku nggak bisa. Nggak bisa. Kok bisa ada orang mengatakan hiduplah seorang wali di satu negara tertentu selama dia hidup, luar biasa karomahnya selama dia hidup, itu pena malaikat yang mencatat keburukan itu gak bergerak. Nah, habis ini bagaimana? Kenapa? Karena terhapuskan dosa-dosanya dengan kehadiran dia. Ini Nabi hidup loh, Nabi hidup. Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, Nabi hidup nih. Nabi hidup, mereka gak dijamin masuk surga. Masih banyak orang-orang masuk neraka padahal Nabi hidup. Kok bisa ada orang hidup gara-gara kesolehannya sampai pena malaikat gak bergerak? Ini pemikirannya ada ini. Nah, makanya saya selalu mengatakan hati-hati kalau kajian-kajian modal cerita. Semua orang bebas mengarang. Makanya Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, "Sambulan dari jalan." Kalau kalian membawakan satu riwayat, satu cerita, sebutkan dari mana kalian dapatkan. Kita telusuri, ada nggak?
Jangan dari kantong sendiri. Kok bisa-bisanya ada amalannya cuma minum kopi. Viral. Itu hadis riwayat barista itu. Tak ada gitu. Siapa yang bau kopi itu masih ada dalam mulutnya, maka dia mati masuk surga atau malaikat akan memintakan ampun beristighfar untuk dia. Seru kan? Itu nggak usah sholat itu. Dosa-dosa jangan boleh kan? Minum kopi. Tapi dia dapat dari mana itu? Hal-hal yang seperti itu yang orang awam yang nggak ngaji aja seharusnya nggak percaya dengan itu. Ya, kita nggak boleh, haram bagi kita percaya dengan hal-hal yang demikian, itu haram. Dan akidah kita ini harus kita ambil dari sumber yang benar. Nggak boleh dari sumber yang kita ragu. Nggak boleh, karena sehebat apapun orang, setinggi apapun, semulia apapun, perkataan dia boleh diterima, boleh ditolak. Itu kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yukhadhu minhu wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang perkataannya boleh diambil, boleh ditolak, kecuali yang tidur di kuburan ini, yang ada di dalam kuburan yang seraya menunjuk makamnya Nabi SAW. Karena Imam Malik kan Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi, Imam di kota Madinah, tunjuk. Kecuali yang ada di dalam ini, perkataannya nggak boleh ditolak. Nabi Muhammad, selebihnya saya, anda, kita semuanya, guru-guru kita sehebat apapun kita memuliakan mereka, pasti ada satu kondisi di mana kita nggak boleh mengambil perkataan mereka. Itu yang harus kita yakini sebagai orang yang beragama, sehingga tidak menjadikan kita berlebih-lebihan. Nah, bercerita tentang wali Allah tadi, yang mereka dibakar hidup-hidup gara-gara mempertahankan keimanan, pun Allah masih tawarkan taubat ke mereka. Orang-orang yang sudah membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada berapa banyak bukti bahwasanya Allah itu Maha Baik. Ini dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat dalam hadis. Di perang Hawazin, Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang berlari ke kanan kiri mencari anak yang ditawan. Anaknya masih kecil, masih nyusu. Kali kemarin, bayangkan itu berperlu seorang ibu kehilangan anak bayi. Kalau ada saudara-saudara kalian masih hidup itu insya Allah sih, tidak bisa jaga diri sendiri. Dapat sama dia, saking dia sayangnya, rindunya, sampai-sampai dia susui anak tersebut di sana. Rasul melihat itu dari kejauhan, berkata kepada para sahabat, "Aturawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian, si ibu ini tega nggak dia mencampakkan anaknya ke neraka? Jawaban kita masih sama. Apa jawaban kita? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya Rasul. Selagi dia mampu untuk mencegah anaknya dicampakkan ke api, nggak mungkin dicampakkan ke dalam api. Apa kata Rasulullah? Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi waladihi. Ketahuilah Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anak. Ibu yang sayang. Mungkin kalau ada di antara kita yang pernah berbuat dosa, mengatakan, saya nggak berguna, saya hina, saya kotor, saya jijik. Tanya sama diri kita. Tanya pertanyaan yang insya Allah menghancurkan keputusasaan. Kalau ibu saya hadir sama saya ini, saya nggak ada sama saya. Si terimanya nggak saya. Ibu yang mana yang membuang anaknya? Nggak ada. Jadi kita diterima. Meskipun semua manusia memusuhi kita karena kekurangan kita, kesalahan kita, selalu ada satu pintu yang selalu terbuka. Kapanpun kita datangnya selalu terima. Pintu ibu kita kan? Kalau kita tanya, pasti jawaban kita, ibu saya tetap terima saya. Ibu saya tetap akui saya sebagai anaknya. Maka ketahuilah Allah jauh lebih sayang kepada kita melalui ibu kita kepada diri kita sendiri. Ini memupus, menghancurkan keputusasaan di dalam diri. Tidak ada kata putus asa. Dan Allah mengatakan dalam surat Yusuf, ya, kalau nggak salah 87 atau 78, Allah mengatakan la tayasu min rauhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la tayasu min rauhillah illa qaumul kafir. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Hanya orang kafir yang putus asa. Orang-orang beriman enggak ada yang putus asa.
Dan poin selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mari kita melihat ketika Allah berbicara tentang penghuni surga. Apakah penghuni surga itu? Teman-teman, apakah surga itu dihuni oleh orang-orang yang suci, yang tidak berdosa sama sekali? Jawabannya tidak. Surga itu dihuni oleh banyak pendosa, banyak orang berbuat salah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 13 sekian 35, coba kita lihat ya. Surah Al-Imran menarik sekali ini. Ayat ini berbicara tentang orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Ya, 133. Ya, dimulai dari 133. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya luas seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sempit. Jadi berinfak itu bukan nunggu kaya. Karena orang kalau dia sudah dermawan, kapanpun dia akan berbagi sesuai dengan yang dia miliki ketika itu. Maka orang yang tidak memberi ketika dia tidak punya, ketika dia punya, dia tetap tidak akan memberi. Orang yang pelit ketika sempit, ketika apa tetap akan pelit. Tapi orang yang berbagi ketika sempit, mau dia sempit mau dia lapang, dia tetap akan berbagi. Kenapa? Karena dermawan itu adalah sifat. Dia sifat, dia suka berbagi. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mampu menahan amarahnya dan suka memaafkan. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisha. Nah, orang bertakwa yaitu mereka ketika terjerumus dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunub, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa itu. Nah, orang-orang bertakwa itu bukan orang-orang bangsa kita, bukan orang-orang suci, tapi orang-orang yang belajar untuk terus memperbaiki diri sampai dia mati. Tugas kita teman-teman semuanya, tugas seperti seorang anak, saya menggambarkan istiqomah itu bukan orang yang berjalan terus mulus nggak pernah berbuat salah. Istiqomah itu seperti anak kecil belajar jalan jatuh, tapi nggak berhenti, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi. Ini orang belajar istiqomah itu seperti itu, seperti anak kecil belajar jalan, belajar sampai titik dia bisa berjalan. Pun kita yang sudah dewasa ini berjalan kan jatuh juga kan. Sudah seistiqomah itu loh kita dalam pintar jalan, tapi tetap aja pernah jatuh. Ini nggak ada cerita orang yang hebat itu nggak pernah melakukan dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya, dan Allah itu sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 133 atau 222 mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka mengulang-ulang dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Maka di dalam hadis Rasul mengatakan, sungguh Allah bahagia, senang dengan taubat seorang hamba melebihi senangnya seseorang yang ketika di padang pasir dan dia membawa untanya, dan di atas untanya itu ada makanan dan minumannya, tiba-tiba untanya hilang sehingga dia pun putus asa. Ini kan kalau di sini banyak air kan, kalau di padang pasir mana air, sehingga dia fataja tahta zulli syajar, kemudian dia berbaring menanti kematiannya di bawah sebatang pohon. Falamma huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba untanya datang lengkap dengan makanan dan minumannya. Saking dia gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, wahai Allah, engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhanku. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap karena saking gembiranya. Ini orang kalau diukur kegembiraannya, orang nomor satu paling gembira, selamat dari kematian.
sama kayak antum pengen nyemprot tiba-tiba ada mobil kencang sekali bung, tapi aku nggak kena, itu senang sekali. Di hari itu aku bakal ngomong tangga padi kalau aku teman aku nggak ada yang percaya gitu kan, sayang kali nggak ada CCTV gitu. Nggak paling bahaya, kata Rasulullah, Allah jauh lebih bahagia daripada orang tersebut. Bayangkan kita yang berdosa, tapi Allah yang merindukan taubatnya kita. Sehingga Rasul mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Begitu terus menerus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau kita sudah mengerti hal ini, berarti sudah tidak ada alasan lagi untuk berdosa. Nah, kalau seseorang terjerumus dalam dosa, apa yang dia lakukan? Pertama, jangan kasih tahu orang lain. Kadang-kadang orang itu kebawa suasana dengan cerita, Ustaz lagi membahas tentang rahmat dan kasih sayang Allah, apalagi ceramahnya di hotel-hotel atau di tempat-tempat yang ramai lah pokoknya. Dia terbawa suasana. Bila terbawa suasana, diberilah kesempatan bertanya. Oh, orang terbawa suasana nih. Pak Ustaz izin bertanya sambil sedih. Saya ini orang kotor Pak Ustaz. Saya sudah berzina 37 kali. Kenapa yang disebut Pak? Dihitung sama dia. Korbannya dihitung sama dia. Ngapain ya? Gak ada kerjaan yang saya sudah terbawa suasana ini. Jangan kalau orang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku ini diampuni dosanya kecuali mujahirun. Mujahirun itu orang yang menampakkan, memamerkan, memberitahu ke orang. Jangan. Hal yang pertama kali ketika seorang berbuat dosa, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kasih tahu Allah aja. Orang berzina nggak usah minta dirajam, nggak usah. Ini penyakit ini. Oh, Ustaz, saya kemana ada pertanyaan? Ustaz, saya mencuri, mabuk, minum minuman keras, dan saya juga pernah berzina, Pak Ustaz. Kalau saya dirajam sampai mati, misalnya saya siap, nggak usah. Itu pentingnya ngaji itu seperti itu. Cukup Allah yang tahu. Makanya ketika datang sahabat Nabi dan dia berzina, dia ngaku, Rasulullah, saya berzina. Rasul pernah nggak dengar, mau berkali. Datang lagi dia ke sini, Rasul aku berzina. So, sampai Rasul nanya ke sahabat ini, gila nggak? Rasul pengen supaya orang ini pergi, udah bisa kasih tahu saya gitu. Nanti kalau karena Nabi ini kan hakim ya, suatu permasalahan kalau sudah sampai ke hakim, hukuman hukuman itu berlaku, aturan berlaku. Tapi kalau kesalahan orang mencuri, tiba-tiba udah saling memaafkan, nggak sampai ke hakim pun nggak dipotong tangannya. Tapi kalau sekaduan sudah sampai ke hakim, udah hukuman harus diputuskan, aturan seperti itu. Ya orang kalau bermasalah, berbuat salah sebesar apapun dosanya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Biar Allah saja yang tahu. Kau usah kasih tahu, kau usah minta dihukum, minta diampuni, jangan minta dihukum, minta diampuni sama nggak sanggup kita dihukum, itu nggak sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sesali. Kita tinggalkan, itu rukun taubat itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Kita harus tinggalkan, kita menyesal. Jadi kalau ada orang istighfar tapi masih lanjut di judul online-nya, itu sambil istighfar. Sambil pacaran. Kalau seperti itu nggak diampuni sama Allah. Yang diampuni sama Allah itu istighfar yang berbarengan dengan penyesalan yang kita berhenti. Baru yang terakhir atau yang selanjutnya kita itu berazam untuk tidak mengulangi. Meskipun terulang lagi, kita sudah punya tekad. Jangan sampai azamnya itu dikasih limited gitu. Kasih limit.
Kalau sampai di sini saya tahan, tapi kalau udah lewat di sini jalan lagi tobat. Contohnya bulan Ramadan, Ramadan saya insya Allah saya nggak mau hubungin dia lagi, nanti harus Ramadan. Nah itu gak dilakukan itu, karena kita sudah merencanakan untuk berbuat dosa. Orang yang bertobat itu adalah orang yang merencanakan berhenti, bukan merencanakan berhenti sejenak. Nggak ada berhenti sejenak. Kalau rehat sejenak ada motivator untuk orang-orang yang letih berusaha, dia berhenti sejenak. Kandil ya. Kalau saya juga dan kau juga manusia menangislah. Itu untuk orang-orang yang berusaha kemudian juga itu. Kalau orang berdosa dia berusaha untuk totalitas. Kalau seandainya dosanya berhubungan dengan hak-hak sama manusia, minta dihalalkan, minta maaf atau dikembalikan. Kemudian yang terakhir, dia lakukan itu di waktu yang masih diterima taubatnya. Yang seperti yang kita sampaikan, di waktu ketika dia masih hidup, masih bisa memilih. Di luar dari itu, dia tidak diterima lagi taubat. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah sekelumit yang harus kita mengerti supaya kita pandai bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasul mengatakan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sudah betul-betul husnuzon kepada Allah. Enggak boleh husnuzon. Di antara husnuzon kita adalah kita yakin Allah mengampuni, sehingga kita bertaubat. Jangan kita ketika yakin Allah mengampuni, kita katakan Allah Maha Pengampun, tapi kita nggak taubat. Itu kita namanya mencurangi. Kita namanya menipu diri sendiri. Kita tahu Allah Maha Pengampun, makanya kita taubat. Terakhir saya tutup dengan kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya At-Tawwabun. Beliau punya kitab namanya At-Tawwabun. Beliau adalah seorang ulama bermazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, imam yang paling kita kenal di mazhab Syafi'i itu namanya Imam Nawawi. Ini imam yang otoritatif berbicara tentang mazhab Syafi'i, namanya Nawawi. Kalau di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya adalah Ibnu Qudamah. Merajib Ibnu Qudamah, mereka orang-orang yang masuk. Dia punya buku namanya At-Tawwabun. Kisahkan di sana ada sekelompok Bani Israel yang jumlah mereka 70.000 orang lebih. Datang beberapa orang ke Nabi Musa minta doa agar diturunkan hujan. Udah lama ini kemarau. Kita udah lama ini nggak kemarau, hujan terus alhamdulillah. Minta doa nih, hewan-hewan daripada kehausan, daripada kelaparan, sebagainya daripada mati gara-gara kehausan. Kemudian Nabi Musa pun mengumpulkan mereka di satu tanah lapang, biasa istisqa, minta hujan. Nabi Musa ini kan kelebihannya dia bisa berbicara langsung kepada Allah, karena gelar Nabi Musa itu kan kalimum, wa kallama Allahu Musa takliman, bisa berbicara langsung sama Allah. Dia berdoa, Allahumma sqina, Allahumma arham sigharana, ya Allah turunkanlah hujan, kasihani anak kami, kasihani binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kaifa asqik wa fikum rajulun yubarizuni bil ma'asi min 40 sana. Wahai Musa, bagaimana aku turunkan hujan sementara di barisan itu ada orang yang konsisten berbuat dosa udah 40 tahun atau waktu ikut pula dari situ. Gara-gara dia nggak Allah turunkan hujan. Kata Allah, nadi fil nasi an yakhruj bihi manatukumul matar. Teriak, suruh dia keluar. Pokoknya panggil orang yang bermaksiat dari 40 tahun, tolong keluar dari barisan kami. Gara-gara ente di sini, kalau nggak jadi turunin hujan. Kadang-kadang satu dosa yang kena banyak. Makanya kalau antum punya teman berbuat dosa, jangan diam. Antum kena. Iya kena. Kita kalau mendiamkan dosa, jangan kita kasih tahu ke teman kita juga. Gitu. Bukan itu artinya diam. Suka juga sama teman kata Ustaz, jangan diam kasih tahu ke teman. Enggak, panggil deh. Ajak lagi. Berarti enggak. Ajak tobat. Oh ya, saya kemarin melihat kamu ini, saya aja yang lain insya Allah belum tahu juga. Saya aja yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Tolong kamu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau nggak antum tobat, kita ini satu kelompok nih. Satu rekaman kerja.
kita nanti lambat laun akan kena juga kalau nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar penting. Lihat nih, gara-gara satu dosa semuanya nggak dapat hujan. Nabi Musa teriak, ya ayyuhal abdul asi alladzi barazallahu bil ma'asi mundu arba'ina sana ukhruj min baini azhurina. Wahai engkau pendosa yang sudah bermaksiat 40 tahun, keluar dari barisan kami, gara-gara engkau hadir di sini kami nggak kasih hujan. Orang tadi lihat kiri kanan dong, nggak ada yang keluar. Paham lagi yang dimaksud itu adalah dia berpikir kalau saya keluar, otomatis saya dicela sama Bani Israel. Tahu Bani Israel punya kayak gini. Kalau saya diam di sini, hujan nggak turun-turun, bingung kan? Jadi masukinlah kepalanya ke dalam bajunya, nangis dia. Ya Allah, dia bilang gini, ya Allah, aku bermaksiat 40 tahun dan nggak ada orang yang tahu. Ada orang kata, engkau sembunyikan, engkau tutupi aibku. Sekarang aku tobat kepadamu, maka terimalah tobat. Belum selesai dia mengucapkan doa-doa penyesalan, dia tadi hujan langsung turun. Nabi Musa kaget, ya Rabb, saqaitana wa lam yakhruj minna ahad. Engkau turunkan hujan, padahal kan gak ada yang keluar. Apa kata Allah, saqaitukum billadzi mana'tukum bih. Aku turunkan hujan gara-gara dia yang tadi, gara-gara dia. Sekarang gara-gara dia turun hujan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allahumma arini hadzal abd salih. Allah tunjukkan aku siapa ini hamba yang saleh ini. Dan jadi saleh dia jadinya. 1 detik lah, menit lah, berapa menit dia langsung jadi orang saleh. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Sajartu huwa ya'sina arba'ina sana. Aku tutupi aibnya dan dia ketika itu melakukan maksiat 40 tahun. Bagaimana mungkin aku bongkar dalam keadaan dia bertobat? Makanya orang kalau bertobat itu nggak usah pakai tren-tren yang sekarang nih, banyak orang kalau bertobat itu dijadikan tren. Saya dulu tato saya di sini. Nggak usah ngikut-ngikut yang kayak gitu lah. Nggak usah. Saya dulu punya 5 orang yang saya bunuh. Dia aja Pak Polisi, dia aja. Nggak usah. Bolehkah kita menceritakan dosa kita? Boleh. Sebagai pertama pelajaran supaya orang lain. Tapi ketika kita menceritakannya bukan untuk kita menaikkan diri kita, bukan untuk kita mengenang, itu bukan. Tapi mutlak murni untuk jadikan pelajaran dan kita menceritakan itu dalam keadaan kita malu-malu, dalam keadaan kita penuh penyesalan. Kadang-kadang orang itu menceritakan masa-masa dia pacaran itu kayak senang aja dia menceritakan, nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Alah, aku lebih parah daripada itu. Oh, baru 3 pacaran, aku 53. Terus dia bilang, kemudian supaya nggak kelihatan bangganya dia tutup itu. Nggak. Itu apa kita pacaran? Minum tapi pikirin aku lebih daripada itu. Aku air putih muntah. Minum sehari-hari, buka puasa pakai itu aku. Ya orang, tapi terus ditutupin lagi. Tapi itu dulu salah. Ini masalah ini orang ketika menceritakan maksiat itu dia bangga. Itu masuk ke dalam ranah mujahid. Orang yang menceritakan maksiat dalam keadaan bangga meskipun dia sudah tobat, dikhawatirkan itu nggak jadi tobat, itu mujahir jadinya. Ada memang sahabat yang pernah menceritakan kisahnya ketika berbuat dosa, tapi sedikit, dan itu pun bukan aib pribadi. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik untuk baca surat At-Taubah. Di ujung-ujung surat At-Taubah itu ada kisah tentang sahabat yang nggak ikut perang. Sedih, nangis itu. Kalau kita baca kisah itu nangis. Dihukum oleh Rasul 50 hari, nggak ada orang yang berbicara sama dia, diboykot sama dia, sampai istrinya aja nggak bicara sama dia. Ketika dia menceritakan itu muncul kesedihan, muncul rasa hina dalam diri. Janganlah kalian seperti ini. Kan bangga dia menceritakan, sedih dia menceritakan. Pelajaran betul-betul murni sebagai pelajaran, dan itu tidak sering dilakukan. Ini menceritakan siapa-siapa. Ini kebetulan saya melihat kamu di masa lalu saya. Saya ingin kasih saya pernah dulu seperti ini. Ini hancur hidup saya. Mereka saya kasih tahu, tapi tolong kamu sadar sama
Karena ini saya kasih tahu sama kamu, saya cerita sama kamu, karena saya lihat kebetulan kamu melakukan apa yang pernah saya lakukan di masa lalu, dan saya pengen kamu menyesali seperti saya menyesal. Itu nggak masalah, Allah akan seperti itu. Ketika dijadikan tren, dijadikan tontonan, dijadikan ini seperti itu, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apapun bentuk maksiat kita, nggak ada yang boleh kita banggakan. Nggak boleh kita banggakan, nggak boleh kita ceritakan ke orang lain. Cukup tanda kita sudah menyesalinya, kita berusaha untuk melupakan maksiat. Kalau ketika kita teringat, kita sedih, kita ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini yang dapat kita sampaikan. Seperti biasa, kajian kita diakhiri dengan tanya jawab.